Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayuhal hadirun ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat tamu Allah, mari kita sampaikan rasa syukur, puja dan puji kepada Allah yang telah memanjangkan umur kita, mentakdirkan kita berada di rumahnya ini, Masjid Allah, Masjid Darul Irfan, untuk melaksanakan kewajibannya. Allah panjangkan umur kita ke bulan di mana kita sudah masuk ke bulan, salah satu bulan haram. 12 bulan yang Allah ciptakan, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah istimewakan. Salah satunya adalah bulan Rajab ini. Kita juga Allah takdirkan masuk di awal tahun 2025 Masehi, masih di pekan pertama Jumat ini. Hadirin sidang Jumat tamu Allah, ada muhasabah yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini: sesungguhnya setiap detik hidup yang Allah berikan pada kita, setiap waktu berlalu, setiap pekan berganti, bulan berganti, tahun berganti. Irtahalatid dunya mudbirah, kata beliau. Sesungguhnya setiap waktu yang kita lewati, tanpa kita sadari bahwa kita sedang meninggalkan dunia, bahwa kita sedang menjauhi dunia. Dunia akan semakin jauh. Terbukti memang hari kemarin yang kita lalui tidak mungkin bisa kita kejar lagi. Tidak mungkin bisa kita kejar lagi. Jangankan hari yang lalu, beberapa detik yang lalu sebelum kesini, itu pun tidak bisa kita kembali. Wartalatil akhirah mubilah, kata beliau, sementara akhirat semakin mendekat. Jadi setiap hari manusia hidup itu sebenarnya sedang menuju akhirat, sedang mendekati akhirat, dan dunia sedang ditinggalkan. Jadi kalau misalnya ada di antara sahabat-sahabat kita, teman-teman kita kemarin di awal tahun menyambutnya, apa yang sebenarnya kita sambut? Apa sebenarnya kita sambut? Karena sungguhnya kita sedang mendekati akhirat, kata beliau, dan sedang menjauhi dunia. Makanya kata beliau, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Karena di dunia ini kita beramal tanpa hisab, sementara besok di akhirat kita hanya ada hisab tanpa ada amal. Hadirin sidang Jumat tamu Allah, betapa singkatnya waktu di dunia yang kita tinggalkan ini, yang semakin hari kita menjauh. Sangat super singkat. Kalau waktu akhirat yang kita jadikan patokan, karena akhirat adalah sebaik dan waktu yang sesungguh-sungguhnya. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yauman inda rabbik kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah, kata Allah, satu hari di hari kiamat itu kalfi sana, sama dengan 1000 tahun mimma ta'udun, 1000 tahun kita menghitung di dunia. 24 jam di akhirat itu 1000 tahun menurut ayat ini. 12 jam di akhirat itu sama dengan 500 tahun di dunia. 6 jam di akhirat itu 250 tahun di dunia. 3 jam di akhirat itu 125 tahun di dunia. 1,5 jam di akhirat itu hanya 60,2 tahun. Dan itulah
60,2 tahun itu adalah waktu umur yang diberikan Allah kepada umat akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, umur umatku bisitina usibina sana, rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Artinya, kalau kita mengacu pada ayat dan hadis ini, maka umur umat Nabi Muhammad SAW kita ini di akhir zaman hanya 1,5 jam menurut hitungan akhirat. Betapa singkat, sangat singkat. Lebih singkat dari kita mampir di rest area dalam sebuah perjalanan pulang kampung. Lebih singkat daripada kita melewati sebuah jembatan, kata Nabi. Jembatan dalam sebuah perjalanan. Itulah dunia. Dan dunia yang kita tinggalkan pasti akan kita tinggalkan. Dan kita akan masuk ke sebuah fase, itu yang disebut dengan alam barzah, alam kubur. Semua kita pasti akan melewatinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alam kubur atau barzah itu adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Saya ulangi, alam barzah itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat dan merupakan pintu gerbang akhirat. Pertanyaannya, berapa lama kita akan masuk ke fase ini? Jauh lebih lama daripada fase di dunia yang rata-rata 60 sampai 70 kata Nabi, atau 1,5 jam menurut hitungan akhirat. Jauh lebih lama. Kalau semenjak seseorang meninggal sampai nanti kiamat 1000 tahun lagi, maka orang tersebut akan berada di alam barzah 1000 tahun. Kalau kiamat 5000 tahun lagi, maka di alam barzah seseorang akan berada 5000 tahun. Kalau di alam barzah nanti kiamat nanti 100.000 tahun lagi, maka 100.000 tahun pula seseorang akan menunggu di alam barzah untuk datangnya kiamat. Nah, seseorang ketika masuk ke alam barzah, ketika meninggal dunia, masuk di alam kubur, kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, orang tersebut mendapat nikmat kubur. Yang kedua, orang tersebut mendapat azab kubur. Hanya dua kemungkinan. Nikmat dan azab kubur banyak dijelaskan oleh Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang-orang yang mendapat azab kubur digambarkan oleh Nabi adalah seperti orang yang dipukul dengan gondam oleh malaikat. Menjerit, jeritannya kedengaran oleh seluruh makhluk di alam ini kecuali oleh dua makhluk, manusia dan jin. Itulah kondisi orang-orang yang mendapat azab di alam kubur. Hadirin sidang Jumat tamu Allah, Rasulullah SAW bersabda tentang ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Inna hadakum idza ma ta'rid alaihi. Kata beliau, sesungguhnya jika seseorang di antara kalian meninggal dunia, maka setiap pagi dan sore akan diperlihatkan kepadanya sesuatu tempat. Apa itu? In kana min ahlil jannah. Jika ahli kubur itu adalah ahli surga. Jika ahli kubur itu adalah ahli surga, faman ahlil jannah, maka diperlihatkan setiap pagi dan sore surga kepadanya. Sebaliknya, wa in kana min ahli nar. Jika penduduk atau ahli kubur itu adalah calon ahli neraka, atau ahli kubur itu ternyata mendapat siksa azab kubur, maka kata Nabi, paman ahli nar, akan diperlihatkan setiap pagi dan sore neraka yang akan dia tempati nanti di hari kiamat. Hadirin sidang Jumat tamu Allah, sulit kita bayangkan sekian ratus atau ribu tahun bahkan juta tahun dari semenjak manusia diciptakan, orang-orang yang mendapat azab sudah berapa ratus tahun mereka mendapatkan situasi ini. Oleh karenanya, orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, tadi dikatakan setiap pagi dan sore ditunjukkan surga yang akan ditempati. Bahkan di ujung hadisnya dikatakan, kalau dikatakan hadza maq'aduk,
bahwa tempat-tempat ini adalah nanti tempatmu setelah hari kiamat. Makanya orang-orang yang mendapat nikmat itu, mereka akan berkata kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Masa'ah, segerakan kiamat. Orang-orang yang mendapat nikmat kubur meminta kepada Allah di alam kubur, Masa'ah, segerakan kiamat ya Allah. Kami sudah tidak sanggup, kami sudah tidak tahan untuk bisa segera untuk berada di surga yang kau janjikan. Masa'ah. Itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Sementara sebaliknya orang-orang yang mendapatkan azab kubur, dikatakan dalam Al-Quran, juga dijelaskan di surat Ghafir, An-naru yu'raduna 'alaiha gudaqan wasiyya. Kata Allah, dikatakan orang-orang itu nanti akan ditunjukkan setiap pagi dan sore neraka yang akan mereka huni. Apa yang mereka teriakan? Mereka tidak minta segera kiamat sebagaimana orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Mereka justru sebaliknya. Mereka tidak ingin kiamat tiba, bahkan mereka mengatakan, Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia sebentar saja. Ya Allah, beri kami kesempatan hanya beberapa detik saja ke dunia. Rabbirji'un. Bisa kita bayangkan berapa miliar manusia yang teriak ayat ini. Rabbirji'un, minta kembali. Untuk apa? La'alli amalu solihan mimma tarak. Ingin beramal soleh yang dulu mereka abaikan. Ingin beramal soleh yang dulu mereka lupakan. La'alli amalu soleh. Kalla, kata Allah, tidak mungkin. Hanya mimpi. Mereka terus berteriak. Sekian ratus tahun mereka berteriak ingin kembali, hanya ingin beramal soleh yang dulu mereka lupakan. Hadirin sidang Jumat tamu Allah, kondisi azab kubur ini banyak digambarkan dalam waktu yang singkat ini. Tentu khotib tidak akan urai semuanya, tapi betapa mengerikan azab kubur ini. Bahkan nanti ketika hari kiamat tiba, azabnya jauh lebih dahsyat daripada azab kubur. Azabnya lebih dahsyat dari azab kubur. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 588 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Idza tashadda ahadakum falyasta'in billahi min arba'." Bila kalian sedang duduk tasyahud dalam sholat, perhatikan iza tasyahad, ini kalimat fi'il amar. Fi'il amar itu perintah sebenarnya. Bila kalian sedang tasyahud ya hadakum, maka berdoalah meminta perlindungan kepada Allah tentang 4 hal. Apa 4 hal itu? 4 hal itu adalah dipandu oleh Nabi bagi kita semua. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min azabil mahya wa mamat wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 4 hal yang menjadikan sesuatu yang wanti-wanti Rasulullah untuk doakan di saat-saat mustajab doa. Kita tahu di dalam sholat ada 2 posisi, ada 2 kondisi doa sangat-sangat mustajab. Posisi itu ketika kita sedang sujud. Yang kedua, detik-detik sebelum kita salam di akhir sholat. Artinya apa? Doa ini yang diajarkan oleh Nabi. Ketika di tasyahud akhir kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itulah yang diajarkan oleh Nabi, dan ini merupakan doa rutin kita setiap sholat.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Ayuhal hadirun ittaqullah innallaha yuhibbul muttaqun. Hadirin sidang Jumat tamu Allah. Doa perlindungan kepada Allah di saat-saat akhir salat, di tasahud akhir menjelang salam. Doa yang kita minta pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jahannam, jauhkan ya Allah, berlindung padamu dari siksa jahannam. Jahannam adalah salah satu pintu neraka di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr misalnya ayat 44, Allah menyebutkan bahwa laha sab'atu abwab, bahwa neraka itu ada 7 pintu. Neraka itu ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un mamsum, bahwa setiap pintu ada kuotanya. Setiap pintu ada kuotanya. Ya. Contoh, ada pintu neraka bernama Sakor. Sehingga kata Allah, nanti di yaumul hisab, di yaumul akhir, ada dialog antara orang-orang yang masuk ke neraka Sakor, sementara mereka waktu di dunia mereka bersahabat. Sehingga ada dialog antara penduduk surga dan neraka. Masalakakum fi Sakor. Mengapa Anda masuk ke di Sakor? Kata penduduk surga. Masalakakum fi Sakor. Kenapa Anda masuk neraka Sakor? Padahal dulu kita bersama-sama. Dulu kita bekerja bersama. Dulu kita malah jadi tim. Dulu kita malah bekerja di tempat yang sama. Dulu kita main bersama. Ternyata jawabannya apa? Mereka neraka Sakor itu karena orang-orang yang masuk sana orang-orang yang la yusallun, orang yang tidak sholat. Jadi orang-orang yang tidak sholat spesialis masuk ke pintu neraka Sakor. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, para ulama mencoba mengurut pintu-pintu 7 pintu surga, 7 pintu neraka itu. Pintu yang paling dahsyat adalah Jahannam. Disusul dengan Jahim. Nama pintu bernama Jahim. Berikutnya Sakor, tadi yang untuk orang-orang yang tidak sholat. Kemudian Khutamah, nomor 4. Nomor 5 Lado. Nomor 6 Sa'ir. Nomor 7 Hawiyah. Bila kita mengurut ini, sepertinya Hawiyah adalah neraka yang paling ringan. Kalau kita mengatakan Jahannam adalah yang paling dahsyat. Mari kita lihat hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa beliau mengatakan narukum juz'un min sib'ina juz'an nari jahannam. Kata Nabi, panas api neraka itu 70 kali lipat dari panas api di dunia. 70 kali lipat panas api di dunia. Mari kita coba komparasi. Kalau selama ini kita memasak air, bahwa air mendidih, kalau kita hitung berapa derajat, itu semua sepakat 100 derajat Celcius. Besi mencair itu 1500 lebih, 1535 derajat Celcius. Besi menjadi uap, menjadi gas, itu 2500 derajat Celcius. Di dalam lapisan matahari itu kan adalah api. Matahari itu isinya api. Lapisan yang paling dalam itu disebut fotosfer. Berapa suhunya? Kata para ahli, suhunya kurang lebih 50 juta derajat Celcius.
Mari kita lihat ke ayat ke hadis tadi. 70 kali 50 juta setara dengan 3, miliar derajat Celcius. Saya ulangi, menurut perhitungan dari ayat dan hadis ini, maka kurang lebih 3, miliar derajat Celcius. Bayangkan 3, miliar derajat Celcius. Siapapun di antara kita, jangankan 3,5 miliar derajat Celcius, kita kesiram air yang 100 derajat saja, kita menjerit-jerit. Ya. Jadi, apakah kita berpikir bahwa nanti ketika kita masuk di 3,5 miliar derajat Celcius, maka langsung kita mati? Tidak. Saya ulangi. Walaupun suhunya sangat-sangat tinggi, ketika manusia Allah siksa masuk ke dalam neraka, tidak langsung mati. Kullama, kata Allah, tadijat juluduhum badalnahum juluda. Jelas ayatnya. Siapapun yang disiksa nanti di neraka, ketika masuk dan hangus, maka dengan waktu sekian detik kemudian, hitungan detik kemudian, Allah berikan, Allah tumbuhkan kulit yang baru. Begitu kulitnya hangus dengan suhu yang tinggi, maka dengan di saat yang sama Allah terus hidupkan lagi. Allah hidupkan lagi, bikin kulit baru. Badalnahum juluda, terus mengerus sampai tak berhingga. Makanya ada seorang dokter dari Eropa, dokter spesialis saraf, ditulis dalam sebuah majalah. Beliau khusus mengkaji tentang azab siksa neraka, azab siksa dalam Al-Quran. Beliau bukan seorang muslim. Betapa ilmiahnya ini. Maka beliau langsung taslim menjadi seorang muslim hanya karena mempelajari azab yang ada dalam Al-Quran. Hadirin sidang Jumat tamu Allah. Kemudian kita berpikir, kalau begitu tadi ada urutan neraka hawiyah, neraka yang paling ringan. Kalau jahanam yang paling tinggi, hawiyah paling ringan. Mohon tidak diartikan ringannya siksa neraka itu tidak sama dengan anget tai kuku. Tidak sama dengan kita bisa berenang di kolam hangat, di kolam air hangat, tidak. Karena sekecil-kecilnya, seringan-ringannya azab di dalam neraka itu adalah disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis sangat mengerikan, hadirin sekalian. Kenapa? Kata Nabi, paling ringan siksa di neraka itu adalah seseorang yang kakinya menginjak bara api neraka. Kakinya disuruh menginjak bara, maka yang terjadi adalah otaknya mendidih. Hadisnya sahih, muttafaq alaih. Siksa yang paling di dalam neraka, paling ringan dalam neraka adalah ketika seseorang oleh Allah disuruh untuk menginjak baranya, bukan apinya, baranya dari api neraka. Maka saat yang sama otaknya akan mendidih. Naudzubillahi min dzalik. Mari kita biasakan doa untuk memohon perlindungan pada Allah, dijauhkan dari api neraka. Qu anfusikum wa ahlikum nar. Tidak hanya kita, tapi keluarga kita. Ini yang diperintahkan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan seluruh keturunan kalian, anak, istri, cucu dan seterusnya dari api neraka. Karena siapapun tidak akan sanggup menghadapi dahsyatnya api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal muqarrabin.
Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat wal mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.